firmankan benar-benar berasal daripada Engkau. Kami menawan setiap kuasa kegelapan, penghulu di udara, setiap roh jahat, setiap kuasa kegelapan yang melayang-layang, membuat pikiran kami tidak terarah kepada Tuhan. Semua itu kami cabut, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus berkuasa. Kami mau berfokus kepada Tuhan, kami mau terarah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap orang ngasih, Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Apapun situasi kita tidak mempengaruhi kita sedikit pun, amin. Kita tidak tergoyahkan, amin. Amin. Oke, hari ini kakak membagikan sesuai dengan janji firman, janji yang kakak berikan di doa GKS, bahwa apa yang Tuhan taruh atas kakak akan bagikan hari ini. Mungkin ada beberapa yang belum. Jadi waktu itu kami dan Abang Adi doa pagi, kami doa, biasa bergantian kakak dan abang berdoa. Jadi ketika kakak berdoa, ketika abang giliran kakak duluan yang pertama berdoa, abang setelah itu berdoa. Ketika abang berdoa, biasanya kakak memang beberapa kali, ya bukan terus-terus ya, tapi ada beberapa kali kakak ada beberapa waktu yang lalu sebelum kakak jatuh sakit, kakak juga pernah mengalami hal yang demikian. Berapa kali sih, udah banyak kali juga, berapa kali pokoknya. Ada roh yang mengajar kakak berbicara terus, berbicara tentang kebenaran. Bahkan ilustrasi di Alkitab pun disampaikan, gitu, dinyatakan. Setelah selesai kakak berdoa, kakak catat, inilah laptop kakak itu. Bagus kan? Inilah apa kakak, gadget kakak. Kakak punya gadget, ada foto. Di rumah bisa lihat ya. Ada foto pria ganteng di situ. Jadi kakak mencatat dan kakak memberi judul firman Tuhan hari ini, menyembah dalam ketaatan. Oke? Jadi ada beberapa hal yang kakak mau bagikan sesuai tuntunan Roh Kudus yang dinyatakan di hati kakak waktu itu, yang kakak catat itu. Ya, ini catatan khotbah kakak ya. Buku ini catatan khotbah kakak biasanya. Jadi kakak beri judul firman Tuhan hari ini adalah menyembah dalam ketaatan. Jadi apa sih menyembah itu? Ya, arti menyembah dalam kamus bahasa Indonesia dari kata sembah. Ya, nanti kita akan buka beberapa Roh Kudus yang mengajarkan kakak ayat orang tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu seperti runut gitu ngajarin kakak, gitu runut ngajarin kakak. Dan kakak setelah itu kakak bilang ke abang, yang kita diskusi dong. Diskusi apa? Enggak, tadi seperti ada sesuatu mengajar saya, mengajar aku yang gitu. Jadi mengajarkan kakak sebuah firman gitu. Jadi kami diskusi, kami share gitu. Jadi menyembah dari kata sembah. Sembah dalam kamus bahasa Indonesia adalah pernyataan hormat. Sembah itu adalah pernyataan hormat. Jadi menyembah adalah menghormati dengan mengangkat sembah kita tadi. Menyembah, jadi menyembah itu adalah menghormati dengan mengangkat sembah kita tadi. Jadi kata sembah tadi adalah pernyataan hormat kita kepada siapa? Kepada siapa yang kita sembah? Kita menyembah siapa? Yesus Tuhan. Jadi menyembah adalah menghormati dengan mengangkat sembah kita. Itu bicara terus. Yes. Karena dapat sesuatu. Jadi pernah nggak kita berpikir, untuk apa sih manusia diciptakan di muka bumi ini? Pernah nggak kita berpikir, untuk apa saudara dan saya ada di muka bumi ini? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini? Bukankah Tuhan punya malaikat berlaksa-laksa di surga? Betul gak? Yang siap untuk menyembah Tuhan. Betul gak?
yang siap sedia, yang malaikat memang diciptakan untuk menyembah Tuhan juga, gitu. Tapi apa bedanya saya dengan malaikat? Apa sih bedanya? Kenapa saya begitu penting? Kakak membuka beberapa literatur, kakak membuka khotbah Pak Kris Manusama, kakak baca, kakak mendengar tentang khotbah Pak Kris Manusama. Apa sih bedanya antara kamu dengan malaikat? Tahu nggak? Saudara dan saya spesial. Kenapa? Malaikat dikatakan sebagai makhluk kudus, tapi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu perkara yang spesial. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Yang kedua, apa sih beda saudara dan saya dengan malaikat? Malaikat panggil Bapak nggak sama Tuhan? Tidak. Siapa yang panggil Bapak kepada Tuhan? Saya dan saudara. Kita panggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa, dekatnya kita. Kita panggil sahabat, Bapa. Wow, spesial betul. Malaikat hanya makhluk yang ada di surga untuk mengisi, untuk memuji. Tapi saudara dan saya spesial. Yang ketiga, apa lagi? Malaikat berbuat salah, Lucifer berbuat salah. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Lucifer? Dibuang, dilempar ke bumi. Tapi ketika Adam dan Hawa berbuat salah, apa yang Tuhan lakukan? Manusia berbuat salah, Tuhan turun ke muka bumi. Dia bahkan rela menjadi manusia, rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya kembali kepada Dia. Itu bedanya. Ada lagi. Jadi begitu hebatnya kakak merenungkan, iya ya Tuhan ya. Jadi Tuhan mengajarkan kakak, ini bukan abal-abal ya Tuhan ya. Begitu spesialnya. Kita membaca sama-sama ya. Yesaya 43 ayat 7. Tolong media, kakak agak susah karena kakak sekarang mata kakak nggak terlalu bisa baca kitab, jadi kakak mengandalkan media. Yesaya 43 ayat 7. Kita baca sama-sama. Sudah paham apa beda saudara dengan malaikat? Paham? Malaikat memang makhluk kudus, tapi saudara segambar dan serupa dengan Allah. Wow. Malaikat salah dibuang, tapi saudara dan saya dicari sama Tuhan. Dia datang ke muka bumi untuk mencari saudara dan saya, untuk kembali mempermuliakan Dia. Yuk kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat 7. 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang diciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, yang juga kujadikan. Terus selanjutnya. Yesaya 43 ayat 7. Apa katanya tadi? Apa Yesaya coba lo? Semua yang disebut dengan namaku, ciptakan kemuliaanku. Ya itu ya, sorry karena apa nggak jelas. Oke, ulang, kita baca sama-sama. 1, 2, yang di rumah juga baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaan. Saudara dan saya dijadikan Tuhan untuk kemuliaan. Saudara, sering kita dengar lagu seumpama malaikat suci. Ternyata saudara di mata Tuhan lebih dari malaikat. Saudara lebih hebat dari malaikat. Wow. Katakan pada diri kita, wow, itu hebatnya kita. Kita dibentuk, dijadikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kakak mencatat detail demi detailnya apa yang Tuhan ajarkan kepada kakak. Ya, jadi begitu spesialnya saudara dan saya, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Itulah sebabnya saudara dan saya dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kakak per lembar ya, buka tek kata ya. Oke?
Nah, tahu nggak saudara? Iblis mau menggagalkan rancangan itu hidup kita. Tujuan Allah tadi, tujuan kita ada di muka bumi ini untuk menyembah Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang menakutkan buat iblis ketika saudara dan saya tampil sebagai penyembah-penyembah yang hidup dalam kebenaran. Itulah yang mau digagalkan iblis. Yang dia paling menakutkan buat iblis adalah ketika saudara dan saya hidup di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Hal yang paling menakutkan, karena dia akan, karena buat iblis nggak ada hal yang menakutkan. Kalau hal yang paling menyakitkan buat iblis itu adalah ketika orang yang diinginkan Tuhan itu datang ke dia, menyembah dia. Berarti tujuan Tuhan ke manusia itu jadi. Dan itulah hal yang mau digagalkannya atas hidup saudara dan saya. Amin. Dan kita bukan orang yang gampang dikalahkan. Kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang yang bisa menjadi penyembah-penyembah di muka bumi ini. Kakak catat per ini ya, apa yang diajarkan kakak berbagikan step by step. Nah, saudaraku gini, saudaraku, apa sih yang diinginkan Tuhan dari hidup kita sebagai penyembah? Apa yang diinginkan Tuhan dari hidup saudara dan saya sebagai penyembah itu tadi? Apakah suara bagus? Wow, performamu di depan bisa mengeluarkan asap. Wah, itu ya. Performamu luar biasa, suaramu bisa melengking 7 oktav. Apakah seperti itu yang diinginkan Tuhan? Yang dari penyembah-penyembah? Ternyata tidak. Seorang penyembah akan menjadi gagal di mata Tuhan ketika si penyembah, siapa? Saudara dan saya, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan kita. Artinya kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Seperti sebuah rumah tangga, tapi nggak ada cinta di dalamnya. Suami istri hidup bersama, tapi nggak ada cinta di dalamnya. Hambar. Demikian juga yang Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan. Sejauh mana saudara menyembah pagi-pagi? Sejauh mana saudara tadi menyembah? Apakah karena saudara merindukan Tuhan? Apakah karena saudara dan saya mencintai Tuhan? Ingat, kembali kepada hakikinya kita penyembah yang benar, penyembah yang benar, penyembah yang mempermuliakan Tuhan, kepada hakikat kita yang sebelum, yang menjadi tujuan utama Tuhan. Ketika kita kembali kepada tujuan Tuhan, itulah yang paling menakutkan iblis. Ketika kita menggenapi rencana Tuhan di hidup kita. Tetapi Tuhan punya maksud. Tuhan bilang gini, aku mau hubungan. Penyembah akan gagal ketika tidak memiliki hubungan. Sejauh mana saudara dan saya? Apakah itu sebagai rutinitas? Apakah kita beribadah hari ini? Apakah karena kita harus beribadah? Harus menyembah Tuhan? Tuhan, banyak orang mungkin akan bosan mendengarkan firman. Tapi Tuhan tidak pernah bosan dengan penyembahan saudara. Persembahkan penyembahan saudara dengan hati. Amin. Beri hati kita kepada Tuhan. Beri hati kita kepada Tuhan. Ya, jadi yang Tuhan rindukan, jadi kakak mencatat step by step. Apa sih yang Tuhan rindukan dari saya dan saudara? Hubungan yang intim. Seperti kakak gambarkan tadi, sebuah keluarga tanpa cinta di dalamnya akan menjadi hambar. Makanya di Wahyu Tuhan bilang, kembali ke kasihmu semula. Kepada kasihmu yang mula-mula. Artinya, ayo hot lagi sama Tuhan. Hot lagi sama Tuhan. Jadi saya mencatat step by step, apa lagi ya Tuhan?
Apa yang kau inginkan dari kami? Apa yang kau maksud? Tuhan tuntun kakak, Tuhan ajar yang Tuhan inginkan kembali pada hakikatmu sebagai penyembah. Kau ada sebagai manusia untuk kemuliaannya, menyembahnya. Jadi Tuhan, kakak tanya, Tuhan, kenapa sih ada begitu banyak orang-orang? Kakak catat di sini. Tuhan, kakak tanya, ada begitu banyak orang-orang yang dulunya hot Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang pernah dengar penyanyi Hillsong, Marty siapa itu? Pernah dengar mencipta lagu Rocket apa? Pernah dengar tentang penyanyi Hillsong yang akhirnya dia memilih untuk tidak lagi menyembah Tuhan? Pernah dengar ya? Atau mungkin teman-teman saudara tidak lagi menyatakan dirinya sebagai orang Kristen? Atau mungkin kita pernah mendengar, kakak dulu pernah awal-awal kakak bertobat, kakak membaca tentang sebuah buku, dan penulis buku ini mengalami kejatuhan. Begitu kakak kecewa sekali pernah membaca tentang Robert Liardon. Kakak membaca tentang buku Robert Liardon. Ketika Robert Liardon mengalami kejatuhan, kakak begitu kecewa. Aduh Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa ini terjadi Tuhan? Kok bisa orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa? Catherine Kuhlman pun pernah mengalami kejatuhan, bukan? Catherine Kuhlman pun, dia memilih jalan hidupnya dengan menikah dengan suami orang. Kakak pernah bertanya, kemarin juga kakak bilang, Tuhan kok bisa? Kenapa sih orang-orang yang luar biasa, kok orang-orang yang luar biasa begitu rentan sekali untuk jatuh? Tahu nggak apa yang kakak dapatkan? Pernah dengar istilah bom panggung ini licin? Bom mimbar itu licin? Panah pertama yang ditembakkan iblis kepada pemimpin saudara, kepada orang yang ada di depan ini, kepada orang yang di depan ini, kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Panahnya karena itu paling menakutkan. Ingat ya, iblis adalah paling takut kalau kita kembali kepada tujuan Tuhan di hidup kita. Hal yang menakutkan itu buat dia. Jadi itulah yang diserangnya duluan. Hal itu yang diserangnya duluan. Kakak jadi ngerti, oh iya Tuhan. Terus kakak dituntun Tuhan lagi. Tapi mereka orang yang hebat Tuhan. Panah akan diarahkan kepada mereka. Tapi ada satu cara yang Tuhan ajar buat kakak takjub. Kakak sampai kagum kepada Tuhan. Wow. Tapi ada satu hal yang bisa mematahkan panah beracun dari kuasa kegelapan itu, panah si jahat. Apa? Ternyata Tuhan nyatakan yang bisa mematahkan panah si jahat atas hidup saudara dan saya ketika saudara kembali kepada tujuan Tuhan adalah ketaatan. Kakak sampai nangis, Tuhan, wow. Ternyata kakak terus dibawa Tuhan, kakak sampai nangis, Tuhan ajar kakak. Tahu nggak? Tuhan bilang begini, tahu nggak? Taman Eden ada Adam dan Hawa. Kakak baca literatur, ternyata benar. Eden ternyata artinya adalah hadirat. Step by step Tuhan, kakak sampai nggak tahu. Wow Tuhan. Tuhan bilang, tahu nggak? Eden itu artinya hadirat. Tapi Tuhan, kenapa di dalam hadirat itu masih bisa Adam dan Hawa melakukan, memilih jalan yang salah? Kakak kayak berdebat gitu, Tuhan. Kakak pernah sampaikan ya, kakak ulang lagi kemarin itu waktu kakak dapat ini. Kakak pernah bagikan itu di kaum wanita. Kakak pernah bagikan itu, kakak ulang lagi sama Tuhan. Tuhan,
tujuan Tuhan memberi pohon kehidupan di tengah-tengah Taman Eden? Apakah itu punya tujuan atau tidak? Pasti itu punya tujuan, amin. Kakak bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan gak kasih itu pohon, kalau Tuhan gak kasih itu pohon, manusia gak akan pernah tertarik untuk itu. Gak usah deh sebenarnya Tuhan, gak usah. Atau gini deh Tuhan, kakak bikin argumen ini sama Tuhan, atau bikin pagar deh Tuhan, kawat berduri itu dikeliling pohon, bikin kawat berduri, suruh berdiri para malaikat gitu, berkeliling dengan kerupnya gitu ya, jaga tuh pohon. Setidaknya begitu dong Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau, Hawa dan Adamnya jatuh. Karena akibatnya kalau mereka memakan buahnya mereka akan mati. Itu firman Tuhan. Kalau mereka memakan buahnya maka manusia itu akan mati. Itu akibatnya. Tapi Tuhan nggak lakukan itu. Apakah Tuhan lakukan itu? Enggak kan? Atau waktu Hawa mau mengambil buah itu, Tuhan akan datang. Hai Hawa, no. Ternyata tidak Tuhan lakukan juga. Tidak Tuhan lakukan juga. Kenapa? Ternyata kakak mendapat jawaban. Ketika manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah, apa yang membuat manusia itu berbeda dari ciptaan yang lainnya? Ternyata manusia punya keinginan, dan Tuhan sendiri pun tidak pernah bisa paksa itu. Keinginan saudara dan saya, Tuhan gak pernah bisa paksa itu. Saudara yang akan memilih. Keputusan Hawa lah, keputusan Adam lah yang menentukan pilihannya. Ya Tuhan ya. Wow, kakak sampai ternyata di dalam hadirat pun, akan menentukan keputusanmu di dalamnya. Hari ini kamu mau menyembah Tuhan, mungkin kau di rumah mungkin akan tersungkur, tapi jangan pernah berhenti di situ. Karena kekristenan bukan bicara hari itu saja. Kekristenan bicara terus berlangsung, terus menerus. Amin. Amin. Jadi kakak belajar dari Hawa ini. Kakak teringat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dan di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Di dalam hadirat itu, apa maumu yang jadi atau kehendak si pemilik hadirat itu? Namun aku hidup di dalam dagingku, yang kau merasa dirimu berkuasa atas dagingmu. Hawa merasa mungkin ini tubuhku, dia punya kehendak. Tapi Tuhan bilang, namun Tuhan mengingatkan di Galatia 2:20. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup apa tadi? Oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untukku. Saudaraku, seberapa banyak kita menyerahkan setiap keputusan kita, tindakan kita. Kita berdoa, wow hadirat. Tapi Tuhan bilang, nak, serahkan khawatirmu, serahkan takutmu, serahkan masa depanmu, serahkan cita-citamu, serahkan sama aku. Percaya aja sama Tuhan. Jadi kakak berdoa, wow Tuhan ya. Dan kakak diajar lagi lebih lanjut. Tahu nggak ke siapa? Seorang tokoh yang Tuhan bawa lagi. Daud. Tuhan bicara
berbicara lagi. Tahu nggak? Tuhan berbicara tentang Daud. Kalau kita bicara tentang Daud, kita bisa kasih jempol 2, jempol 4, jempol 6. Pahlawan iman yang luar biasa, penyembah yang luar biasa. Kita bisa terpukau dengan Daud. Wow, Daud begitu luar biasa. Daud begitu dahsyat, begitu hebat. Kalau kakak nonton khotbahnya Pak Kris manusia mah, dia bilang gini, di dalam dukanya pun, di dalam sedihnya pun, Daud bisa berpuisi. Wow, gitu, mengeluarkan kata-kata ini. Dalam dukanya pun Daud bisa berpuisi. Dia nggak pernah menyangka Tuhan gitu. Jadi Tuhan bawa begini, kakak disuruh buka di 1 Samuel 11. Tahu cerita di 1 Samuel 11 tentang apa di situ? Cerita tentang apa? Tolong, apa di situ? Di 1 Samuel 11. Apa katanya di situ? Daud ini dengan titelnya berkenan loh. Berkenan kepada Tuhan. Ada 2 di perjanjian lama yang dapat titel berkenan. 1 Henok, 1 Daud. Di perjanjian baru dengan sebutan berkenan itu Yesus. Nah, dengan sebutan berkenan ini, dengan sebagai penyembah yang luar biasa ini, dengan penyembah yang begitu dahsyat ini, kalau bahkan Daud ini ya, kalau dia memetik kecapi dari ketika Saul kerasukan, dia memetik kecapi, iblisnya keluar lari melawan Goliat. Goliat ya, yang tingginya 3 meter, Goliat ya kalah. Begitu dahsyatnya Daud, begitu dahsyatnya Daud. Tapi ada sebuah celah yang menyebabkan Daud mengalami kejatuhan. Kita baca ya, di awalnya aja, ayat 1-nya aja. Kejadian 1 Samuel 2 Samuel ayat 11. Apa katanya di ayat 1-nya? Di ayat 1-nya 2 Samuel 11. Apa katanya? 2 Samuel 11 atau 1 Samuel ya? Kakak nggak lihat? Oh, betul, 2 Samuel ayat 11. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada apa katanya? Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Tapi Daud di mana? Daud memilih tinggal di Yerusalem. Pada biasanya raja-raja berperang, Daud memilih lengah. Pada masa seharusnya dia sebagai raja berperang, Daud memilih apa katanya? Tinggal di Yerusalem. Selanjutnya kalau kalian baca di 2 Samuel ayat 11, apa yang terjadi pada Daud di saat dia lengah? Waktu dia berjalan di sotor rumahnya, apa yang dilihat si Daud? Apa yang dilihat Daud? Tante Batseba lagi mandi. Tante Batseba itu istri siapa? Uria lagi mandi, Daud lagi jalan-jalan di sotor rumahnya. Orang lagi perang. Biasanya katanya, pada awal pergantian biasanya raja-raja berperang, tapi Daud memilih untuk tidak berperang. Dia memilih santai. Ya
sekali-sekalilah menikmati hidup, kata Daud. Dia berjalan di suatu rumahnya, di suatu rumahnya. Disitulah kejatuhan Daud. Disitulah kejatuhan Daud. Dia melihat Bathsheba mandi. Apakah berhenti di situ? Ada dosa loh mata Daud ngelihat orang mandi. Apakah berhenti di situ? Enggak. Disuruh panggil untuk tante Bathsheba-nya. Dia melakukan zina dengan tante Bathsheba. Dan sampai di situ saja. Tidak. Tante Bathsheba-nya hamil. Apakah berhenti di situ, Daud? Tidak. Dia bikin akal lagi. Dia panggil Uria supaya anak yang dikandung sama Bathsheba ini tidak disebut karena orang berperang. Gak ada Uria di situ. Kok bisa hamil si Bathsheba? Dari mana? Gitu. Urianya gak ada. Dipanggil Uria. Uria gak mau. Disuruh pulang ke rumahnya. Urianya gak mau. Tetap aja di situ. Daudnya pusing 7 keliling. Si Bathsheba udah hamil. Untuk menutupi, biasanya orang ada dosa pertama, untuk menutupi dosa pertama akan bikin dosa kedua dan seterusnya. Apakah Daud sampai berhenti di situ saja? Tidak. Dia bersama dengan Yoab merancangkan untuk Uria maju di medan peperangan. Tempatkan Uria di baris terdepan. Itu rancangan si Daud. Apa yang terjadi dengan Uria? Uria mati. Daud tidak berhenti ketika melihat Bathsheba mandi. Dia tidak berhenti di situ, dosa sudah. Dia mengambil dan berzina. Setelah itu dia merancangkan lagi untuk membunuh Uria. Dia sudah merusak rumah tangga Uria. Apakah sudah berhenti di situ? Ternyata ada banyak hal lagi yang dialami Daud. Kakak juga terpukau, tahu nggak? Dengan apa yang Tuhan ajarkan buat kakak. Akhirnya Tuhan mengirimkan Nabi siapa? Nabi Nathan. Tuhan mengirimkan Nabi Nathan. Kalau kalian baca di 2 Samuel 1 ayat 6, kalau itu panjang sekali ya. Di 2 Samuel 1 sampai 6, di 2 Samuel 1, di situ Nabi Nathan menghampiri Nabi Daud. Nabi Nathan datang dengan perumpamaan. Ada di sebuah kota Daud, kata Nabi Nathan. Ada di sebuah kota Daud, orang kaya memiliki begitu banyak kambing domba. Ada orang miskin hanya memiliki 1 kambing domba. Yang dia katanya Nabi Nathan, kalau makan itu dipangku, diasuhnya seperti anaknya sendiri, hidup bersama anak-anaknya. Tahu nggak? Apa yang dikatakan Daud kepada Nabi Nathan? Kita baca ya, 1 Samuel 2 Samuel 2 Samuel 2 Samuel 1 ayat 6, masalah mata kakak Tuhan. Coba cari 2 Samuel 2 Samuel 1 ayat 6. Bukan ya, salah. Kakak salah tulisinnya. Kakak gituin aja ya. Nah, ketika Nabi Nathan menasehati Daud, dia bilang, Nabi Nathan bilang begini,
Ada orang kaya memiliki banyak lembu, ada begitu banyak domba, kambing domba. Ada orang miskin yang hanya memiliki satu domba. Daud bilang gini, kakak salah catatnya di sini, karena mungkin mata kakak agak ini ya. Nah, ada yang bisa menemukan di situ? Oh iya, ada 2 Samuel 12 ayat 6. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 6. 12 yang tinggal kita tulis. Apa katanya? Ayat 6-nya aja. Thank you, Tiur. Salah kakak tulis. Oke. Apa kata Daud kepada Nabi Nathan? Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Apa? Karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Daud bilang sama dia, harus diganti 4 kali lipat. Tahu gak apa yang dikatakan? Kalau kan baca seterusnya, baca ke bawah, Nabi Nathan bilang gini, itu kamu Daud, itu kamu Daud. Daud sendiri yang mengatakan bahwa satu domba punya orang miskin itu harus diganti 4 kali lipat. Tahu nggak konsekuensi Daud dari semua apa yang dilakukannya? Kalau kalian baca cerita tentang Daud, 4 anak Daud mati. Siapa dia? Anak pertama yang dikandung dari hasil jinahnya dengan Batseba itu mati kan? Kalau kalian baca tentang Alkitab, anak yang dikandung oleh Batseba itu mati. Dia menangis, berpuasa 7 hari 7 malam, tapi Tuhan bilang tidak. Akhirnya anak itu mati. Ternyata apa yang dikatakan Daud harus dibayar 4 kali lipat, itu menimpa dirinya sendiri. Yang kedua, anak Daud yang mati siapa? Amnon. Tahu cerita tentang Amnon dan Tamar? Tahu cerita tentang Amnon dan Tamar? Amnon ini adalah anak Daud juga, Tamar juga anak Daud juga, tapi Amnon memperkosa Tamar. Nah, yang sakit hati itulah Absalom, anak Daud juga, saudara dari Tamar, satu ibu dengan Tamar. Dialah yang membunuh Amnon. Absalom membalas sakit hati Tamar dengan membunuh Amnon, anak kedua Daud. Dari 4 yang dibilang Daud konsekuensinya tadi. Terus siapa lagi yang mati? 3. Absalom. Absalom memberontak bapaknya. Kalau kalian membaca tentang Absalom, dia mempunyai rambut yang tebal. Ketika dia naik kuda, ketika Absalom naik kuda, rambutnya nyangkut ke pohon, dia tergantung dan mati. Keempat, siapa anak Daud yang mati? Adonai yang mau mengambil kerajaan bapaknya, yang mau mengambil kerajaan Daud, yang mau diberikan kepada Salomo. Tapi Adonai dibunuh oleh Salomo. 4 kali lipat, kata Daud. Di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 6, Daud bilang kepada Nathan, harus dibayar 4 kali lipat. Ternyata 4 anaknya dia harus membayar. Apa menjadi kesedihan Uria? Tadinya kakak gak ngeh dengan sebuah perkara ini. Ketika Tuhan ajar kakak, wow, ternyata dahsyat. Hidupmu adalah pilihan. Daud dengan predikat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia lengah, ketika dia tidak berperang, ketika dia tidak bersiap-siap, dia mengalami kejatuhan. Seumur hidup kita akan mengalami peperangan, amin.
melawan kuasa kegelapan. Seumur hidup kita, ketika kita mulai bangun pagi hari, saudara sadar nggak? Ketika saudara bangun pagi hari, kakak punya komitmen gini. Ketika aku mulai membuka mataku, aku harus berdoa kepada Tuhan. Itu komitmen kakak. Tapi itu pun kalau kakak suka, apalagi kalau kakak tidurnya agak telat, maka kakak akan bangun agak siang. Ternyata mulai dari pagi hari hidup itu udah mulai pilihan loh. Apakah saudara menyembah Tuhan atau tidak? Karena kakak selalu berdoa di ruang tamu. Kakak selalu berdoa di ruang tamu. Jadi kalau lebih dari jam 5, maka rumah sudah mulai berisik. Mulai dari tantangan pagi hari, saudara mulai mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan atau tidak? Menyembah Tuhan harus dengan sebuah keputusan yang benar. Amin. Kita harus hidup menyembah Tuhan dengan sebuah keputusan yang benar. Karena hidup itu pilihan. Tantangan saudara setiap hari. Biarkan hadirat. Ketika saudara menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan. Tapi bukan saudara yang menguasai hidup saudara. Tapi biarkan roh Tuhan itulah yang menguasai pilihan-pilihan hidupmu. Amin. Amin. Yudas. Kakak juga mencatat tentang Yudas. Tahu gak Yudas? Yudas itu murid Yesus Kristus. Tapi keputusan yang salah juga dipilih oleh Yudas. Kalau kita merenungkan tentang Abraham. Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan. Di saat dia menanti anaknya 25 tahun, Tuhan bilang persembahkan. Dia memilih untuk taat. Jadi mulailah dari hidup kita, kita menyembah Tuhan dengan ketaatan kita. Apapun pilihan hidup kita hari ini, sesulit apapun pilihannya, maupun saudara tidak menyukainya atau tidak, tetaplah pilihanmu adalah pilihan Tuhan di hidupmu. Amin. Biarkan pilihan Tuhanlah di hidup kita. Amin. Jangan pernah lengah dengan kekristenan. Ingat, Hawa, kakak kaget gitu. Arti Eden itu hadirat. Arti Eden itu di hadirat. Ternyata kekristenan itu bergantung kepada keputusanmu. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pilihlah apa yang menjadi pilihan Tuhan di hidupmu. Walaupun kadang itu menyakiti, walaupun kakak sekarang, kakak jujur, kakak agak kesusahan. Seperti tadi kakak kurang fokus untuk bisa, karena mata kakak sekarang juga agak rabun. Tapi kakak bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun tantanganku hari ini, sekalipun mataku tidak bisa jelas lagi melihat segala sesuatunya, tapi aku mau belajar Tuhan. Aku mau tetap pilihanmu. Artinya Tuhan memberi pilihan atas hidup kakak hari ini. Dengan kondisi, kakak harus minum obat setiap hari loh. Karena tensi kakak kalau kakak minum obat, itu bisa melejit, seperti itu ya. Tapi apapun yang diizinkan hari ini, kalau Tuhan bilang sembuh, seketika sembuh, bisa sembuh seketika juga. Tapi apapun yang diizinkan tantanganmu hari ini, untuk kau bertekunlah. Kalau kau diizinkan, ayo muridkan, ayo bekerja, cari jiwa DKS-mu. Seperti Daud, kakak membaca merenungkan tentang Daud. Daud adalah orang yang taat. Tuhan berbicara lewat Nathan. Daud dengan hati yang lemah lembut, dia mau menerima apa yang Tuhan tegur di dia, apa yang menjadi kesalahannya. Dan itulah hati yang lemah lembut, itulah hati yang dimiliki Daud. Sampai Tuhan sendiri menyatakan dia sebagai keturunan Daud. Dia lahir sebagai keturunan Daud. Ya. Jadi benar-benar kita mau belajar hidup menyembah Tuhan di dalam ketaatan kita. Apapun, kakak percaya bahwa apapun tantangan hidupmu hari-hari ini tidak mudah. Apa dalam situasi seperti ini, pilihan-pilihan hidup kita, pilihlah
Apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kita, amin. Apa yang menjadi firman Tuhan di hidup kita. Kalau Tuhan bilang nggak boleh, terang dan gelap nggak boleh bersatu, oke, jangan ambil yang gelap, ya kan? Ada begitu banyak menyatakan dirinya seperti kuat. Jangan. Pilihlah apa kata firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan di 1 Samuel 15 ayat 22. Apa yang Tuhan nyatakan kepada Saul. Saul tidak mendengar apa kata Samuel. Dengan alasan Saul bilang gini, tapi lemak domba yang aku beri tanggung semua untuk Tuhan, untuk korban sembelihan. Itu yang dikatakan oleh Saul. Tapi apa kata Tuhan? Apakah mendengar? Apakah korban lemak jantan lebih baik daripada mendengar? Kalau kalian membaca, kita baca dulu bersama-sama ayat terakhir ya. 1 Samuel 22 ayat 15 ayat 22. Mungkin kakak nggak terlalu jelas ya lihatnya. Oke, kita baca sama-sama. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Artinya apa? Tuhan berbicara tentang ketaatan. Apa yang saudara baca tentang firman Tuhan? Apa yang saudara tahu tentang firman Tuhan? Taatlah. Atau mungkin kita seperti Daud, melewati pemimpin rohani kita ditegur. Taatlah. Beri hati kita hati yang lemah lembut, amin. Beri hati kita hati yang lemah lembut, mau diajar. Karena yang Tuhan cari adalah ketaatanmu. Amin. Amin. Kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Amin. Jangan di tengah jalan kita terhilang. Di tengah kekristenan kita terhilang. Konsekuensi Daud, konsekuensi Adam dan Hawa. Kita sampai merasakan apa yang menjadi dampak dari apa yang Adam Hawa lakukan, ya kan? Kita lahir sebagai orang berdosa, ya kan? Tapi Tuhan bilang, hidup itu keputusan pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa menyematkan kesalahan itu kepada mereka yang di atas atau kepada nenek moyang kita, pada leluhur kita. Karena hidup kekristenan itu adalah keputusan kita, keputusan saya. Ya, apakah saya memilih taat atau tidak? Amin. Kita mau belajar taat, amin. Kita menyembah di dalam ketaatan kita. Kita menyembah Tuhan kita di dalam ketaatan kita. Prioritaskan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Apa kata Tuhan? Hari ini saya melakukan ini, apa kata Tuhan? Tuhan berkenan atau tidak? Pilihan ada di tangan saudara. Pilihlah Tuhan setiap saat, amin. Pilihlah Tuhan setiap saat, amin. Bahwa hidup kita adalah keputusan kita. Amin. Baik, kita mau sembah Tuhan.